Pernah nggak sih kepikiran gimana rasanya menjalani Ramadan di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim? Gimana caranya kita bisa tetap puasa, cari makanan halal, dan merasakan suasana Ramadan jauh dari kampung halaman? Nah, di video ini, aku bakal ajak kalian melihat langsung bagaimana kehidupan Muslim di Jepang saat Ramadan dan pengalaman berbuka puasa bersama komunitas Muslim di sini. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bagaimana suasana Ramadan di negeri Sakura. Mulai dari tantangan berpuasa, suasana di masjid, hingga momen berbuka puasa yang pastinya penuh kehangatan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dulu, ya. Dengan begitu, kalian ikut mendukung channel ini agar bisa terus menghadirkan konten menarik seputar kehidupan Muslim di berbagai belahan dunia. Juga, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan aku juga pengen tahu nih, kalian nonton video ini dari kota mana? Yuk, tulis di kolom komentar. Puasa di Jepang bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak biasa dibandingkan di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah durasi puasa yang jauh lebih panjang, terutama ketika Ramadan jatuh pada musim panas. Jika di Indonesia rata-rata kita berpuasa sekitar 13-14 jam, di Jepang bisa mencapai 16 hingga 18 jam, tergantung wilayahnya. Hal ini karena posisi geografis Jepang yang lebih jauh ke utara dibandingkan Indonesia, sehingga waktu siang bisa lebih lama saat musim panas dan lebih pendek saat musim dingin. Bayangkan, matahari baru terbenam sekitar pukul 19 hingga pukul 20 malam, sementara waktu subuh sudah masuk sekitar pukul 3 dini hari. Artinya, setelah berbuka dan menunaikan salat Isya serta tarawih, hanya ada sedikit waktu untuk beristirahat sebelum harus bangun lagi untuk sahur. Ritme tidur pun menjadi tantangan tersendiri bagi Muslim yang berpuasa di Jepang. Banyak dari mereka yang memilih tidur lebih awal, lalu bangun untuk sahur dan tetap terjaga hingga pagi, atau justru tidur setelah subuh untuk mengejar energi yang hilang. Selain itu, Jepang adalah negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, yang berarti kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa tanpa ada penyesuaian untuk bulan Ramadan. Jika di Indonesia kita terbiasa dengan suasana Ramadan yang kental, mulai dari iklan televisi bertema puasa, lagu-lagu religi yang sering diputar di pusat perbelanjaan, hingga restoran yang menutup tirai saat siang hari, di Jepang tidak ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan lainnya. Orang-orang tetap makan dan minum di tempat umum, restoran tetap buka tanpa ada batasan jam operasional, dan tidak ada pengingat azan yang dikumandangkan dari masjid atau mushola di sekitar. Hal ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi Muslim yang sedang berpuasa di Jepang. Saat berada di kantor, sekolah, atau transportasi umum, seringkali kita melihat orang lain dengan santainya menikmati makanan dan minuman tanpa menyadari bahwa ada orang yang sedang berpuasa di sekitar mereka. Bahkan di beberapa tempat kerja, tidak sedikit Muslim yang harus menjelaskan kepada rekan-rekannya mengapa mereka tidak makan atau minum sepanjang hari. Ada yang mendapatkan respon positif dan dipahami oleh lingkungan sekitar. Namun ada pula yang merasa kurang mendapat dukungan karena rekan-rekannya tidak familiar dengan konsep puasa dalam Islam. Tantangan lainnya adalah minimnya makanan halal. Di Indonesia, hampir semua makanan yang tersedia bisa dikonsumsi oleh Muslim tanpa perlu banyak pertimbangan. Namun, di Jepang, makanan berbasis daging dan produk olahan seringkali mengandung bahan-bahan non-halal seperti daging babi, lemak hewan, atau alkohol yang digunakan dalam proses memasak. Bahkan makanan yang tampaknya sederhana seperti sup miso atau saus kecap pun bisa mengandung unsur non-halal. Karena itu, Muslim yang tinggal di Jepang harus lebih teliti dalam memilih makanan dan lebih sering memasak sendiri di rumah untuk memastikan kehalalannya. Bagi yang ingin membeli makanan jadi, ada beberapa supermarket atau restoran halal yang bisa menjadi pilihan. Namun jumlahnya masih sangat terbatas dan biasanya hanya ditemukan di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto. Beberapa komunitas Muslim di Jepang pun berinisiatif membuka toko atau restoran halal kecil-kecilan untuk membantu sesama Muslim mendapatkan makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, beberapa convenience store juga mulai menyediakan produk halal dengan label khusus, meskipun masih belum sebanyak yang diharapkan. Puasa di Jepang juga menjadi lebih menantang, karena tidak adanya azan yang dikumandangkan secara publik. Jika di Indonesia kita bisa dengan mudah mengetahui waktu berbuka puasa dan salat hanya dengan mendengar suara azan dari masjid atau mushola terdekat,
Di Jepang Muslim harus mengandalkan aplikasi di ponsel atau jam digital untuk mengetahui waktu salat dan berbuka. Hal ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya, tanpa adanya suara azan yang secara otomatis mengingatkan, kita jadi lebih mudah terlewat atau terlambat berbuka karena terlalu fokus pada pekerjaan atau aktivitas lain. Selain soal waktu, perbedaan lainnya yang cukup mencolok adalah tidak adanya tradisi ngabuburit. Di Indonesia, menjelang waktu berbuka biasanya ada banyak aktivitas yang dilakukan orang-orang untuk menghabiskan waktu, seperti jalan-jalan sore, berburu takjil, atau sekadar nongkrong bersama teman-teman. Namun, di Jepang, suasana seperti ini hampir tidak ada. Kebanyakan orang tetap sibuk dengan pekerjaan mereka hingga waktu berbuka tiba, sehingga suasana sore hari terasa seperti hari biasa tanpa ada tanda-tanda Ramadan. Namun, di balik semua tantangan ini, ada sisi positif yang justru membuat Ramadan di Jepang terasa lebih bermakna. Karena berada di lingkungan yang mayoritasnya non-Muslim, Muslim yang tinggal di Jepang seringkali merasa lebih kuat dalam menjalankan ibadah karena mereka melakukannya dengan penuh kesadaran dan komitmen pribadi. Tidak ada tekanan sosial untuk berpuasa seperti di negara Muslim, sehingga mereka yang menjalankannya benar-benar melakukannya karena keimanan dan kecintaan mereka kepada Allah. Selain itu, komunitas Muslim di Jepang juga memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi. Meskipun jumlahnya kecil, mereka saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan ibadah Ramadan. Banyak masjid dan pusat komunitas Muslim yang mengadakan acara buka puasa bersama setiap hari untuk memberikan kesempatan bagi Muslim di Jepang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan merasakan kebersamaan di bulan suci ini. Puasa di Jepang mungkin tidak semudah di Indonesia, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Ramadan menjadi momen yang benar-benar menguji kesabaran, ketahanan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Dan bagi banyak Muslim yang tinggal di Jepang, pengalaman ini menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan spiritual mereka. Di tengah hiruk-pikuk kota-kota besar di Jepang, di mana kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa tanpa adanya tanda-tanda Ramadan, masjid menjadi tempat yang memberikan ketenangan bagi Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Masjid bukan hanya sekadar tempat untuk salat, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keagamaan dan komunitas Muslim yang tersebar di berbagai kota di Jepang. Meskipun Jepang bukan negara Muslim, beberapa masjid telah berdiri dan menjadi tempat berkumpulnya umat Islam dari berbagai latar belakang. Salah satu yang paling terkenal adalah Tokyo Jami, masjid terbesar di Jepang yang berlokasi di Shibuya, Tokyo. Masjid ini memiliki arsitektur khas Ottoman yang megah, sehingga dari luar pun sudah memberikan nuansa Islami yang kuat. Selain Tokyo Jami, ada juga masjid lain seperti Masjid Kobe, yang merupakan masjid tertua di Jepang, serta masjid-masjid kecil yang tersebar di berbagai prefektur. Ketika Ramadan tiba, masjid-masjid di Jepang menjadi semakin hidup. Meskipun jumlah Muslim di Jepang tidak sebanyak di negara-negara Muslim lainnya, kebersamaan dan kekompakan mereka sangat terasa, terutama menjelang waktu berbuka puasa. Di sore hari, umat Islam dari berbagai negara mulai berdatangan ke masjid. Ada yang datang sendirian, ada yang datang bersama teman-teman, dan ada juga keluarga kecil yang membawa anak-anak mereka untuk ikut merasakan suasana Ramadan. Sebelum azan maghrib berkumandang, banyak dari mereka mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau berdiskusi ringan mengenai Islam. Suasana ini mengingatkan pada tradisi di negara-negara Muslim, di mana masjid menjadi tempat utama berkumpulnya umat Islam selama bulan suci. Meskipun berada di negeri yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, di dalam masjid, perasaan kebersamaan dan kehangatan Ramadan tetap terasa. Yang menarik, komunitas Muslim di Jepang sangat beragam. Tidak hanya terdiri dari penduduk asli Jepang yang masuk Islam, tetapi juga dari ekspatriat, mahasiswa internasional, dan pekerja asing yang datang dari berbagai negara seperti Indonesia, Pakistan, Turki, Malaysia, Mesir, Bangladesh, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Perbedaan budaya ini justru membuat suasana Ramadan di Jepang semakin unik. Setiap orang membawa tradisi masing-masing, sehingga buka puasa bersama di masjid terasa seperti perayaan internasional yang penuh dengan keberagaman. Persiapan buka puasa di masjid biasanya dilakukan oleh para sukarelawan dari komunitas Muslim. Beberapa orang bertugas memasak makanan, sementara yang lain membantu menata meja dan mengatur tempat duduk. Tidak jarang, makanan yang disediakan merupakan hasil sumbangan dari berbagai komunitas Muslim atau restoran halal di sekitar masjid. Di Tokyo Jami, misalnya, setiap hari selama Ramadan,
Mereka menyajikan menu berbuka puasa gratis bagi siapa saja yang datang. Makanan yang disediakan seringkali mencerminkan keberagaman komunitas Muslim di Jepang. Ada hari-hari di mana makanan yang disajikan adalah hidangan khas Timur Tengah seperti kebab dan hummus. Di lain waktu ada menu khas Asia Selatan seperti nasi biryani dan kari, sementara di hari lainnya bisa saja makanan khas Indonesia seperti nasi goreng atau rendang. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika makanan sudah siap disajikan, tetapi semua orang masih sabar menunggu azan berkumandang. Tidak ada yang langsung mengambil makanan atau minuman sebelum waktunya, dan ini menunjukkan betapa kuatnya disiplin serta keimanan mereka dalam menjalankan ibadah puasa. Beberapa menit sebelum maghrib, suasana di dalam masjid mulai berubah. Orang-orang yang tadinya berbincang mulai mengambil posisi masing-masing, sebagian besar duduk rapi di lantai dengan makanan berbuka di depan mereka. Ada yang sudah siap dengan kurma dan segelas air, ada juga yang masih melanjutkan doa-doa terakhir sebelum berbuka. Ketika akhirnya suara azan berkumandang dari speaker masjid, semua orang mengucapkan doa berbuka puasa bersama-sama, lalu dengan perlahan menikmati tegukan air pertama mereka setelah seharian menahan haus dan lapar. Raut wajah mereka menunjukkan kelegaan dan kebahagiaan, seolah-olah semua kelelahan yang dirasakan sepanjang hari langsung menghilang begitu berbuka puasa. Setelah menikmati takjil berupa kurma dan air, sebagian besar orang akan langsung beranjak untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Ini adalah salah satu momen yang membuat Ramadan di Jepang terasa begitu spesial. Mungkin di luar masjid tidak ada suasana Ramadan, tetapi di dalamnya, kebersamaan dan kehusyukan ibadah terasa begitu kuat. Bagi banyak Muslim di Jepang, berbuka puasa di masjid bukan hanya tentang menikmati makanan gratis, tetapi juga tentang memperkuat ikatan dengan sesama Muslim. Bagi mereka yang jauh dari keluarga, masjid menjadi tempat di mana mereka merasa seperti memiliki keluarga baru. Rasa persaudaraan ini sangat berarti, terutama bagi para mahasiswa internasional atau pekerja asing yang pertama kali merasakan Ramadan di Jepang dan mungkin mengalami homesick. Setelah selesai berbuka dan salat maghrib, acara biasanya dilanjutkan dengan makan malam bersama. Tidak ada protokol resmi dalam penyajian makanan, semua orang dipersilakan mengambil sendiri dan berbagi dengan yang lain. Suasana saat makan bersama sangat akrab, penuh dengan canda tawa dan cerita tentang pengalaman berpuasa di Jepang. Menariknya, tidak jarang juga ada orang Jepang non-Muslim yang datang ke masjid untuk ikut merasakan buka puasa bersama. Sebagian dari mereka adalah teman atau kolega Muslim yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam, sementara yang lain datang karena rasa ingin tahu terhadap budaya Muslim. Kehadiran mereka seringkali menjadi kesempatan bagi komunitas Muslim untuk berdialog dan berbagi informasi tentang ajaran Islam dengan cara yang lebih inklusif dan damai. Ketika waktu salat Isya tiba, sebagian besar jemaah tetap tinggal di masjid untuk melaksanakan tarawih berjamaah. Ini adalah bagian dari Ramadan yang paling dinanti oleh banyak Muslim di Jepang, karena salat tarawih di masjid memberikan kesempatan untuk merasakan atmosfer Ramadan yang lebih spiritual. Meskipun tidak semua orang bisa tinggal sampai larut malam karena pekerjaan atau sekolah keesokan harinya, mereka yang hadir selalu merasa mendapatkan ketenangan dan kekuatan spiritual dari ibadah ini. Dari seluruh pengalaman ini, satu hal yang bisa dipetik adalah bahwa meskipun Jepang bukan negara Muslim, semangat Ramadan tetap bisa dirasakan dengan kuat di dalam komunitas Muslim yang ada di sana. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi Muslim di Jepang, tempat di mana mereka bisa merasakan kehangatan, kebersamaan, dan semangat Ramadan yang sesungguhnya. Bagi mereka yang merantau atau tinggal jauh dari keluarga, masjid adalah tempat yang menghapus rasa kesepian dan menghadirkan makna sejati dari Ramadan: berbagi, bersabar, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern Jepang, di mana Ramadan tidak terasa seperti di negara-negara Muslim, masjid menjadi oase spiritual bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa. Masjid di Jepang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat komunitas Muslim untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menguatkan semangat menjalankan Ramadan di negeri yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa. Salah satu tantangan terbesar berpuasa di Jepang adalah minimnya atmosfer Ramadan di luar masjid. Jika di Indonesia Ramadan identik dengan suasana yang penuh keberkahan, mulai dari iklan TV yang bertema religi, lagu-lagu Islami yang sering diputar di pusat perbelanjaan, hingga pasar takjil yang menjajakan aneka hidangan berbuka, di Jepang suasana ini hampir tidak ada. Tidak ada peringatan dari media atau tempat umum yang menandakan bahwa ini adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu,
Masjid menjadi satu-satunya tempat di mana Ramadan benar-benar bisa dirasakan dengan penuh kehangatan. Meskipun Muslim di Jepang adalah minoritas, jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, masjid dan mushola mulai berkembang di berbagai kota besar. Salah satu masjid paling terkenal di Jepang adalah Tokyo Jami, masjid terbesar yang berada di kawasan Shibuya. Masjid ini memiliki arsitektur khas Ottoman dan menjadi pusat kegiatan Muslim di Tokyo. Selain Tokyo Jami, ada juga Masjid Kobe, yang merupakan masjid tertua di Jepang, serta masjid-masjid lainnya di kota seperti Osaka, Kyoto, Nagoya, dan Fukuoka. Yang menarik, komunitas Muslim di Jepang berasal dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Turki, Mesir, Arab Saudi, hingga negara-negara Afrika. Keberagaman ini menciptakan suasana Ramadan yang unik, di mana setiap orang membawa tradisi masing-masing ke dalam suasana berbuka puasa. Saat matahari mulai terbenam, umat Muslim mulai berdatangan ke masjid. Meskipun di luar masjid suasana masih seperti hari biasa, orang-orang Jepang tetap bekerja, restoran tetap buka, dan kehidupan berjalan tanpa ada tanda-tanda Ramadan. Di dalam masjid, nuansa Ramadan begitu terasa. Beberapa orang datang lebih awal untuk membaca Al-Quran, ada yang berzikir, sementara yang lain berbincang santai dengan sesama Muslim. Suasana ini mengingatkan pada kampung halaman, di mana masjid menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sebelum berbuka. Ada rasa hangat dan kebersamaan yang sulit didapatkan di tempat lain di Jepang. Sejumlah sukarelawan dari komunitas Muslim sudah sibuk mempersiapkan hidangan berbuka. Mereka menata meja, menyiapkan makanan, dan membagikan kurma serta air putih untuk takjil. Makanan yang disediakan di masjid biasanya merupakan hasil donasi dari berbagai komunitas Muslim atau restoran halal di sekitar. Yang menarik, karena komunitas Muslim di Jepang berasal dari berbagai negara, menu berbuka puasa pun sangat beragam. Ada hari di mana makanan khas Timur Tengah seperti kebab dan humus yang disajikan, sementara di hari lain mungkin ada hidangan khas Asia Selatan seperti nasi biryani dan kari. Tak jarang, ada menu khas Indonesia seperti nasi goreng, rendang, atau tempe orek yang menjadi favorit bagi jamaah Indonesia di Jepang. Namun, salah satu hal yang paling menyentuh adalah rasa sabar dan kedisiplinan yang luar biasa. Meskipun makanan sudah terhidang dan rasa lapar sudah mencapai puncaknya setelah seharian berpuasa, semua orang menunggu azan berkumandang sebelum menyentuh makanan. Tidak ada yang makan lebih dulu, semua menahan diri hingga benar-benar waktunya berbuka. Ketika akhirnya suara azan maghrib berkumandang, semua orang membaca doa berbuka puasa bersama-sama. Raut wajah mereka langsung berubah menjadi lebih lega dan bahagia, seolah semua kelelahan yang dirasakan sepanjang hari langsung sirna begitu tegukan pertama air masuk ke dalam tenggorokan. Sebagian besar orang memulai berbuka dengan kurma dan air, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Ada juga yang menikmati buah-buahan segar atau makanan ringan sebelum akhirnya makan besar setelah salat maghrib. Namun, yang membuat Ramadan di Jepang begitu spesial adalah rasa persaudaraan yang kuat di dalam komunitas Muslim. Banyak dari mereka yang datang sendirian, entah itu mahasiswa, pekerja asing, atau ekspatriat yang jauh dari keluarganya. Tetapi begitu mereka tiba di masjid, semua perasaan kesepian itu menghilang karena semua orang saling berbagi dan saling menyapa seperti keluarga sendiri. Setelah salat maghrib berjamaah, acara berlanjut dengan makan malam bersama. Semua orang duduk melingkar dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Uniknya, tidak ada protokol khusus dalam penyajian makanan. Semua orang bisa mengambil sendiri dan berbagi dengan yang lain. Suasana saat makan bersama sangat hangat dan penuh keakraban. Orang-orang berbagi cerita tentang pengalaman puasa mereka di Jepang, bagaimana mereka menghadapi tantangan sehari-hari, dan bagaimana mereka tetap berusaha menjalankan ibadah sebaik mungkin di lingkungan yang mayoritasnya tidak berpuasa. Tidak jarang juga, ada orang Jepang non-Muslim yang ikut berbuka puasa di masjid. Beberapa dari mereka adalah teman atau kolega Muslim yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Kehadiran mereka menjadi kesempatan bagi komunitas Muslim untuk berdialog secara damai dan memperkenalkan Islam dengan cara yang penuh toleransi dan kebersamaan. Ketika waktu salat Isya tiba, sebagian besar jamaah tetap tinggal di masjid untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ini adalah salah satu momen yang paling dinantikan selama Ramadan, karena memberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah setelah seharian berpuasa.
Meskipun ada beberapa orang yang harus pulang lebih awal karena pekerjaan atau sekolah keesokan harinya, mereka yang tetap tinggal merasakan ketenangan spiritual yang luar biasa. Salat tarawih di masjid menjadi ajang refleksi, memperkuat iman, dan merasakan nikmatnya beribadah bersama-sama di negeri yang jauh dari kampung halaman. Bagi Muslim yang tinggal di Jepang, masjid adalah lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid adalah rumah kedua, tempat di mana mereka bisa merasakan kehangatan Ramadan meskipun berada jauh dari keluarga. Di dalam masjid, tidak ada perbedaan suku, negara, atau bahasa, semua bersatu dalam satu ikatan iman yang sama. Itulah indahnya Ramadan di Jepang. Meskipun penuh dengan tantangan, kebersamaan yang terjalin di dalam masjid membuat semua pengorbanan itu terasa sangat berharga. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menguatkan hubungan dengan Allah dan mempererat tali persaudaraan sesama Muslim dimanapun berada. Berpuasa di negeri minoritas Muslim seperti Jepang tentu menghadirkan pengalaman yang unik. Tidak seperti di negara-negara Muslim di mana suasana Ramadan terasa di setiap sudut kota. Di Jepang, kehidupan sehari-hari tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pengingat waktu berbuka di televisi, tidak ada azan yang berkumandang di jalan-jalan, dan tidak ada pasar takjil yang menjajakan berbagai hidangan berbuka. Di tengah keadaan ini, komunitas Muslim di Jepang harus menemukan cara mereka sendiri untuk menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan. Bagi Muslim yang tinggal di Jepang, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperjuangkan identitas mereka sebagai Muslim di lingkungan yang tidak familiar dengan ibadah puasa. Di tempat kerja, misalnya, banyak Muslim yang harus tetap bekerja seperti biasa tanpa ada pengecualian karena berpuasa. Tidak ada jam kerja yang dikurangi atau istirahat khusus, seperti di negara-negara Muslim. Bahkan, rekan kerja atau atasan seringkali tidak menyadari bahwa ada seseorang di sekitar mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi mahasiswa Muslim di Jepang, tantangan serupa juga mereka hadapi. Banyak dari mereka yang harus tetap menghadiri kelas dan mengerjakan tugas tanpa adanya penyesuaian jadwal. Bahkan, ujian bisa saja dijadwalkan tepat di siang hari, saat energi mereka sedang berada di titik terendah. Meskipun demikian, banyak Muslim yang tetap berusaha menjalankan puasa dengan penuh semangat, menjadikan tantangan ini sebagai bentuk latihan kesabaran dan keimanan. Salah satu tantangan terbesar adalah waktu berbuka dan sahur yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Karena letak geografis Jepang yang lebih tinggi di belahan bumi utara, waktu puasa di musim semi atau musim panas bisa sangat panjang. Pada puncaknya, umat Muslim di Jepang bisa berpuasa hingga 16-17 jam sehari, dengan waktu berbuka sekitar pukul 19 hingga pukul 19.30, tergantung lokasi. Yang lebih menantang adalah saat musim dingin, di mana suhu bisa turun drastis hingga mendekati 0 derajat atau bahkan lebih rendah di daerah seperti Hokkaido. Membayangkan harus bangun di pagi buta untuk sahur dengan udara dingin yang menusuk tentu menjadi ujian tersendiri. Tidak ada suara azan subuh yang membangunkan seperti di Indonesia, dan banyak Muslim harus mengandalkan alarm pribadi agar tidak melewatkan waktu sahur. Namun, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat, Muslim di Jepang tetap berusaha menjalani Ramadan dengan penuh keikhlasan. Mereka saling mendukung satu sama lain, baik di tempat kerja, di kampus, maupun dalam komunitas kecil mereka. Semangat persaudaraan inilah yang membuat Ramadan di Jepang tetap terasa istimewa. Saat waktu berbuka tiba, Muslim di Jepang memiliki dua pilihan, berbuka puasa di masjid atau di rumah masing-masing. Kedua pilihan ini memiliki keunikan tersendiri. Bagi banyak Muslim, berbuka puasa di masjid adalah pilihan utama karena memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan komunitas Muslim lainnya. Masjid menjadi tempat yang paling hidup selama Ramadan, karena selain menyediakan makanan berbuka gratis, juga menjadi pusat kegiatan ibadah seperti salat berjamaah dan tarawih. Ketika seseorang datang ke masjid untuk berbuka puasa, mereka tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga untuk merasakan kebersamaan dengan Muslim lainnya. Suasana di dalam masjid menjelang berbuka selalu penuh dengan energi positif. Orang-orang duduk melingkar, berbagi cerita, dan menunggu azan dengan penuh kesabaran. Tidak ada rasa canggung, meskipun banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu. Yang menarik adalah keanekaragaman budaya dalam hidangan berbuka. Di satu sudut, ada makanan khas Turki seperti pide dan kebab, di sudut lain ada hidangan dari Pakistan seperti biryani dan samosa, sementara di tempat lain ada makanan Indonesia seperti nasi goreng dan tempe orek.
Ramadan di Jepang benar-benar menjadi momen di mana berbagai budaya Muslim saling bertemu dalam satu meja makan. Salah satu pengalaman yang paling mengesankan adalah ketika orang Jepang non-Muslim datang ke masjid untuk ikut berbuka puasa. Beberapa dari mereka adalah teman atau kolega Muslim, sementara yang lain datang karena rasa ingin tahu tentang Islam. Disinilah terjadi dialog yang indah, di mana mereka bisa belajar lebih banyak tentang Ramadan dan Islam dalam suasana yang penuh persahabatan. Bagi sebagian Muslim, terutama mereka yang tinggal jauh dari masjid atau memiliki jadwal kerja yang padat, berbuka di rumah adalah satu-satunya pilihan. Meskipun tidak seramai di masjid, berbuka di rumah memberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menikmati momen kebersamaan dalam skala yang lebih kecil. Banyak mahasiswa atau pekerja asing di Jepang yang tinggal sendiri dan harus memasak sendiri makanan berbuka. Meskipun awalnya terasa sepi, lama-kelamaan mereka menemukan cara untuk membuat suasana berbuka tetap menyenangkan. Beberapa orang memilih untuk berbuka sambil melakukan video call dengan keluarga di Indonesia, berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman Ramadan mereka di Jepang. Ada juga yang mengundang teman-teman Muslim lainnya untuk berbuka bersama di apartemen mereka. Tidak jarang, acara berbuka kecil-kecilan ini berubah menjadi momen berbagi cerita, memasak bersama, dan membangun persahabatan yang erat. Bagi mereka yang jauh dari keluarga, teman-teman Muslim menjadi keluarga kedua yang memberikan dukungan selama Ramadan. Dari semua pengalaman ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil dari Ramadan di Jepang. Berpuasa di negeri yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa membutuhkan kesabaran ekstra. Tidak ada yang mengingatkan waktu berbuka, tidak ada perubahan jam kerja, dan tidak ada suasana khas Ramadan di sekitar. Namun, inilah yang membuat Ramadan di Jepang menjadi ujian keimanan yang sesungguhnya. Meskipun jauh dari keluarga, solidaritas antar sesama Muslim tetap terasa kuat. Masjid menjadi rumah kedua, dan komunitas Muslim menjadi keluarga baru yang selalu mendukung satu sama lain. Banyak orang Jepang yang masih asing dengan konsep Ramadan. Melalui interaksi sehari-hari dan berbuka bersama di masjid, banyak Muslim di Jepang yang memiliki kesempatan untuk memperkenalkan Islam dengan cara yang damai dan penuh persahabatan. Ramadan di Jepang memang penuh tantangan, tetapi di balik itu semua, ada keindahan dan makna spiritual yang mendalam. Meskipun jauh dari tanah air, Muslim di Jepang tetap bisa menjalani Ramadan dengan penuh keberkahan, menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, nilai-nilai Islam tetap bisa diterapkan dengan penuh keikhlasan. Wah, luar biasa banget pengalaman Ramadan di Jepang. Meski tantangannya berbeda, semangat untuk beribadah tetap kuat. Buat kalian yang pernah puasa di luar negeri, gimana pengalaman kalian? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar nggak ketinggalan konten Ramadan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.